Andreas Hugo Pereira ini ditantang langsung ada informasi spekulatif tadi begitu ya? Itu ya, kalimatnya begitu ya? Mungkin ya. Bahwa memang dikondisikan agar PDIP tidak mengusung Anies Baswedan begitu, dan bisa dibilang juga dipilihnya Pramono Anung, jadi seakan-akan kok PDIP jadi kayak nggak mau menang sih di Pilkada Jakarta, Bang Andreas? Ya, yang namanya spekulatif ya bisa saja gitu, dan juga apa yang disampaikan oleh Mas Umam sebagai pengamat ya sah-sah saja gitu, artinya ya menduga ya kemungkinan mengapa suatu keputusan itu terjadi. Tapi yang pasti di PDI Perjuangan dengan ya keputusan kemarin, bahwa kita tahu apa yang dilakukan PDI Perjuangan di balik pun kita menolak gitu. Jadi sikap PDI Perjuangan itu ya kita lebih pada konsistensi untuk merawat, menjaga konstitusi kita gitu. Nah itu poin pertama yang penting yang harus dilakukan. Kemudian juga mengawal proses demokrasi reformasi yang sudah berjalan selama ini gitu. Dan yang ketiga, bahwa di dalam proses seperti ini, di dalam proses pilkada daerah khusus Jakarta ini, kan kita tahu bahwa ya ruang politik itu terbatas ketika ambang batas itu 20% gitu. Tapi ketika ini terbuka, ya PDI Perjuangan tentu dengan keputusan yang dibuat ini memberikan suatu, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Umam juga betul, bahwa kita mau menunjukkan bahwa ya partai ketika mempunyai kader dan kader itu mumpuni dan siap. Di situ ada Bang Rano, bahwa ada Mas Pram bukan tiba-tiba juga gitu. Karena di dalam proses penjaringan seperti yang tadi saya katakan, nama Mas Pram itu sudah beberapa kali disebut di dalam proses, artinya dalam pantauan di PDI Perjuangan, dan itu adalah proses yang berjalan gitu. Sehingga ketika itu memang diputuskan di saat-saat terakhir, itu hal yang terjadi juga di semua partai, bahwa kemudian PDI Perjuangan di dalam setiap keputusan di pilkada juga tidak selalu mengikuti logika berpikir elektoral, dalam arti bahwa di Jakarta ini proses pilkada dengan perhatian media yang begini besar, termasuk hari ini kita TV One memberikan porsi khusus untuk mendiskusikan itu, ya elektabilitas itu sangat dinamis gitu. Dan waktu 2 bulan ke depan ini ya itu bisa berubah dan bisa sangat mungkin terjadi perubahan yang besar di situ. Dan pengalaman kami pun menunjukkan bahwa ya elektabilitas hari ini tuh bisa berubah ketika menuju pada proses pemilihan nanti gitu. Jadi ini adalah proses yang sangat terbuka dan wajar di dalam pengambilan keputusan, terutama di PDI Perjuangan di dalam melihat hal-hal yang penting dan pertimbangan-pertimbangan yang penting ketika ya kita harus membuat keputusan, dan Ibu Mega memberikan pelajaran yang bagus bahwa jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan lainnya dari PDIP sendiri dan calon itu mumpuni. Kita membuat keputusan untuk mencalonkan kader yang dari partai. Oke, poinnya sudah kita tangkap. Jadi memang ada pertimbangan lain dari PDI Perjuangan, tidak hanya melihat dari elektabilitas, tapi ada faktor lainnya begitu. Saya mau ke Bang Sahrin. Ini penting tadi yang disampaikan oleh Mas Umam. Kalau memang Anies masuk partai politik, ini ceritanya bisa beda lagi. Ini sebenarnya konsekuensi dari seorang tokoh yang tidak mau masuk partai politik akhirnya ditinggalkan. Ya, jadi memang betul dalam konteks demokrasi Indonesia kan, pelembagaan demokrasi pilarnya bagiannya itu adalah partai politik, dan kita tahu bahwa memang salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Itu sudah menjadi bagian dari kesadaran kita, dan memang ya pilihannya adalah antara nantinya masuk kepada salah satu partai yang ada atau memang membangun satu kekuatan politik sendiri. Kekuatan politik sendiri. Iya, itu kan pilihan-pilihan, opsi yang ada. Nah, tapi bahwa sebenarnya ya harapan kita kemarin kalau misalnya terjadi dengan PDI Perjuangan ini kan ada sebuah kombinasi yang bagus. Yang pertama secara politik berarti koalisi pemerintahan yang ada berhadapan dengan koalisi atau kekuatan politik di luar itu. Misalnya PDI Perjuangan sebagai partai politik, yang kedua adalah Anies Baswedan sebagai sosok yang di luar daripada pemerintahan. Yang kedua secara sosiologis juga bahwa ya ada
sebuah jembatan baru antara kelompok taruhlah kita sebut nasionalis dan juga agamis di satu sisi. Nah ini mestinya menjadi satu pertandingan yang bagus. Makanya antara Anies dan PDI Perjuangan ini sudah tertaut begitu dalam, terutama soal bagaimana pikiran-pikiran tentang menjadikan agar nasionalisme dan juga agamis ini bisa berjalan seiring sebagaimana apa yang menjadi harapan Bung Karno misalnya. Nah juga pembicaraan tentang bagaimana penanganan kemiskinan, bagaimana program-program untuk wong cilik. Dan sebagaimana sering Anies katakan bahwa yang kecil kita besarkan tanpa perlu mengecilkan yang besar. Nah, tapi Bang, yang kemudian jadi perhatian adalah keputusan Anies tidak mau masuk partai ini dianggap sebagai orang yang oportunis gitu, loncat-loncat, lalu kemudian dianggap sebagai mendompleng partai misalnya oleh Pak Bu Mega kemarin ngomong seperti itu. Tanggapannya gimana? Ya, jadi memang dalam perbincangan dengan PDI Perjuangan itu tidak berbicara soal masuk partai, tidak berbicara soal hal-hal yang sifatnya teknis. Ini bicara soal pikiran, bicara soal gagasan. Makanya kan Anies kan dia hadiahi buku, ada 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno. Ada 10 buku catatan-catatan Bung Karno tentang Indonesia, itu menjadi hadiah dan ini memang sebuah pertautan yang bagus. Dan memang harapan kita adalah kerjasama antara PDI Perjuangan dan Anies Baswedan ini tidak hanya pilkada tapi melampaui itu. Ini demi Indonesia. Bagaimana kita ingin mewujudkan Indonesia sebagaimana dulu tokoh-tokoh bangsa merumuskan Indonesia ini merdeka. BPUPKI, semua tokoh ada di situ. Jadi, nah harapan kita seperti itu. Apa yang terjadi terhadap Anies saat ini tidak akan mengubah persepsi Anies untuk bisa masuk partai dan atau lain-lainnya? Kalau soal partai itu sudah menjadi pertimbangan bahwa ya Anies memang harus memiliki kekuatan politik sendiri dalam konteks partai politik karena Indonesia kan menganut bahwa pelembagaan demokrasi melalui partai politik ini penting. Nah, kalau untuk kontestasi politik, maka jalannya harus ada partai politik yang menaungi. Itu arahnya nih, kayaknya mau bikin partai nih. Ya, doakan aja. Nanti saya juga mungkin mau menyambung ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat kan suara Anies ini nanti akan kemana? Apakah juga harus ada rayuan, bujukan dari Kim atau dari PDIP agar Anies sendiri mampu juga mendukung paslon-paslon yang saat ini sudah didaftarkan ke KPUD? Kita akan tahan ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali bersama kami. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita hadirkan dulu informasi ini. Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Dardak resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur. Ribuan relawan dan juga kirap budaya mengantarkan pasangan Kofifa Emil menuju ke kantor KPU Jawa Timur. Dikawal relawan setelah doa bersama, Kofifa Emil menaiki motor listrik berwarna hijau menuju kantor KPU Jawa Timur di Jalan Kendang Sari pada Rabu pagi. Setelah tiba di sekitar kantor KPU Jatim, Kofifa dan Emil lalu berpindah menaiki Uldaul, sebuah kereta kencana kesenian tradisional khas Madura, Jawa Timur. Mereka diarak oleh ribuan relawan dengan kirap budaya kesenian khas Jawa Timur. Kofifa Emil dan juga belasan pimpinan partai politik dari partai politik pengusung kemudian diterima oleh jajaran komisioner KPU Jawa Timur. Usai diverifikasi, berkas pendaftaran dari Kofifa Emil dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Jatim. Selanjutnya Kofifa menyampaikan visi misi dan juga program kerjanya yang dinamakan Nawa Bakti Satya 2 yang bertujuan untuk kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Sementara itu pasangan bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin mendaftar ke KPU daerah Jawa Tengah pada Rabu pagi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bahkan nampak hadir turun langsung mengantarkan rombongan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh koalisi Kim Plus tersebut. Arak-arakan warga mengiringi rombongan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin yang menaiki mobil hias dari posko pemenangan di Jalan DI Panjaitan, Kota Semarang. Ini tampak ikut mengantarkan pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin, yakni Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sementara pimpinan partai pengusung koalisi Kim Plus juga turut hadir dalam rombongan tersebut. Pendaftaran Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin pun dinyatakan telah diterima oleh KPUD Jawa Tengah. Lutfi dan juga Taj Yassin sedikitnya telah mengantongi dukungan ini sebesar 13,7 juta suara sah di pilkada dari 9 partai pengusung. Ahmad Lutfi sendiri merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah, sementara Taj Yassin adalah wakil gubernur Jawa Tengah yang pada periode sebelumnya
ini berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Kita bergeser ke Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan juga Rano Karno ini tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada Rabu siang kemarin, di mana Pramono Anung dan juga Rano Karno ini menjadi calon peserta Pilkada Jakarta yang pertama mendaftar di KPU Provinsi Jakarta. Pramono Anung dan juga Rano Karno tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jakarta dengan oplet sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Ini kendaraan khasnya Sidul nih. Ratusan orang menyambut kedatangan Pramono dan Rano Karno yang mengenakan pakaian adat Betawi berwarna hitam putih. Keduanya didampingi sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan, diantaranya ada Ketua DPP Eriko Sotarduga dan juga ada Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Bahkan juga ada nama Tri Risma hari ini yang ikut mengantar. Kesenian khas Betawi Tanjidor dan juga ondel-ondel mengiringi kedatangan dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang berjalan kaki menuju pintu masuk KPU Provinsi Jakarta. Pramono Rano mengucapkan rasa syukurnya atas proses pendaftaran yang berjalan dengan lancar. Keduanya kemudian menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membawa perubahan positif bagi Jakarta. Sementara Rano Karno juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus DPP dan juga DPD PDI Perjuangan yang mendampinginya untuk datang ke KPU. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno menjadi calon peserta Pilkada Jakarta yang pertama mendaftar di KPU Provinsi Jakarta. Sementara pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono mendaftarkan diri ke KPU Jakarta sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil menyatakan dirinya dan juga Suswono ini membawa politik yang mempersatukan. Bakal pasangan calon gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, Suswono mendaftar ke KPU Jakarta di kawasan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Sejumlah pengurus partai dan juga masa pendukung mengiringi Ridwan Kamil Suswono dengan musik Betawi, yakni ondel-ondel. Atraksi barongsai juga mengiringi kedua paslon tersebut. Usai pendaftaran, Ridwan Kamil menyatakan dirinya dan juga Suswono sebagai pasangan Rido. Bukan rawon berarti ini ya. Ridwan Kamil dan Suswono menyatakan akan menata ulang Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota. Dalam Pilgub Jakarta ini, pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan dari 15 partai politik. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Airin Rahmi Diani Ade Sumardi ini melakukan pendaftaran ke KPU di wilayah Banten untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur pada Rabu siang kemarin. Ya, Airin dan Ade tampak menumpang kendaraan yang sama dalam satu mobil, turun juga dari kendaraan, keduanya berjalan bersama menuju gedung kantor KPU Banten. Kedatangan pasangan bakal cagup-cagup ini disambut meriah oleh para pendukung dan juga warga sekitar. Tiba di kantor KPU Banten, Airin dan Ade disambut oleh Sekretaris KPU Provinsi Banten, Ferry Syahminan, dan keduanya langsung melakukan registrasi pendaftaran. Pasangan Airin Ade ini maju di Pilkada Banten 2024 dengan mendapat usungan dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Bulan Bintang, dan juga Partai Umat. Masih ada lagi pendaftaran dari pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya Hari. Surya resmi mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara. Bobi Surya berangkat menuju KPU Sumatera Utara dengan konvoi ini menggunakan motor listrik. Bobi terlihat membonceng istrinya, Kahiyang Ayu, dan setibanya di kantor KPU, Bobi yang mengenakan kaos biru putih bertuliskan Bobi Surya disambut oleh para pendukungnya yang telah menunggu. Bobi Surya kemudian masuk ke kantor KPU Sumut untuk menyerahkan berkas-berkas pendaftaran. Pasangan ini diusung oleh 10 partai politik
9 diantaranya merupakan partai politik pemilik kursi di DPRD Sumut, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, Demokrat, PKS, P3, dan juga Perindo. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana kemarin